Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa sekalian. Melengkapi penjelasan pada saat saya di Zoom, saya merasa sangat tergugah ya untuk meringkas kembali pada channel YouTube saya. Dikhawatirkan pada saat Zoom teman-teman sekalian mengalami masalah gangguan sinyal, atau dari saya juga mengalami gangguan sinyal, sehingga untuk proses pembelajaran agak kurang tersampaikan secara detail gitu ya, khususnya untuk mahasiswa keperawatan D3 Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Nah, di pertemuan kelima saya menjelaskan tentang kehilangan dan berduka. Pengertian dari kehilangan sudah saya sampaikan pada saat perkuliahan, dan mungkin akan saya review sedikit gitu ya, bahwa kehilangan itu terdiri dari dua. Yang pertama kehilangan maturasi, yang kedua kehilangan situasional. Kehilangan maturasi yaitu kehilangan yang diakibatkan oleh transisi kehidupan normal untuk pertama kalinya. Dan yang dimaksud dengan kehilangan situasional adalah kehilangan yang terjadi secara tiba-tiba dalam merespon kejadian eksternal spesifik seperti kematian mendadak dari orang-orang yang dicintai. Tipe kehilangan itu ada 5. Yang pertama psikologis sosial. Psychologic losses. Safety loss, loss of security, loss of self-esteem, dan loss related to actualization. Itu tipe-tipe kehilangan. Sumber kehilangan itu banyak sekali. Yang pertama kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan yang telah dikenal, kehilangan orang yang terdekat, kehilangan aspek diri, kehilangan hidup. Ya, itulah sumber kehilangan. Nah, tahapan kehilangan yang sering kita kenal ataupun yang sering kita dapatkan pada soal-soal uji kompetensi ataupun dengan kehidupan sehari-hari, itu ke tahap kehilangan terdiri dari 5 yang dicetuskan oleh Kubel and Ross. Itu teori yang diungkapkannya. Yang pertama itu ada denial, yang kedua anger atau marah, yang ketiga tawar-menawar, yang keempat depresi, yang kelima penerimaan. Ya, teman-teman sekalian, ketika mengalami kehilangan itu ataupun proses berduka gitu ya, kita pasti mungkin sebagian orang pernah mengatakan seperti ini: tidak mungkin ini terjadi pada saya. Tidak mungkin ibu saya meninggal dunia. Tidak mungkin, dan tidak mungkin. Atau ini yang biasa kami sebut sebagai pengingkaran atau denial. Nah, ini adalah respon yang pertama gitu ya, ketika kita mengalami kehilangan atau berduka. Yang kedua, apa yang dilakukan kita sebagai manusia? Marah gitu ya. Kenapa ini, kenapa itu, pokoknya marah. Respon marah bisa disampaikan dengan verbal ataupun dengan anarkis, melempar barang dan sebagainya. Itu yang kedua, tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, tawar-menawar. Pernah nggak teman-teman sekalian merasakan hal seperti ini? Seandainya saya tidak pergi naik motor, mungkin saya tidak akan mengalami kecelakaan. Seandaikan, andaikan. Ini biasa yang disebut dengan tawar-menawar ya, ataupun bergaining. Masuk
ke tahapan berikutnya, yaitu depresi. Depresi ini bisa diungkapkan dengan cara pasif gitu ya, karena memang depresi itu pasif gitu. Artinya seseorang tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau bergaul. Nah, disinilah biasanya rentan untuk melakukan bunuh diri. Ya. Dan tahapan selanjutnya adalah penerimaan. Biasanya kita mengucapkan kata-kata seperti ini. Mungkin ini sudah takdir saya. Mungkin ini udah jalan hidup saya. Inilah yang sering kita ucapkan gitu ya. Artinya kita itu sudah masuk pada fase penerimaan dari proses berduka. Ya. Nah, itulah teman-teman 5 proses ataupun 5 tahapan berduka menurut Kubler dan Ross tahun 1969 ya. Oke, apa yang harus kita kaji pada saat seseorang itu mengalami kehilangan ataupun klien kita? Yang pertama, kita hindari asumsi dari perawat. Beri kesempatan pada klien untuk menceritakan apa yang sedang terjadi dengan cara mereka sendiri. Ya. Kemudian kita cari makna kehilangan tersebut. Kemudian kaji bagaimana klien bereaksi. Ya. Itu hal yang penting dalam kita melakukan proses keperawatan pada masalah kehilangan dan berduka. Oke, itu saja rangkuman dari perkuliahan kita pada siang tadi. Semoga nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komen. Jika setuju dengan video saya, silakan like. Saya menerima kritikan dan saran terhadap proses pembelajaran yang saya buat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.